Tahun 1983, seorang gadis bernama Tammy Oldan Askrab baru tiba di Tahiti tanpa arah dan tujuannya yang pasti. Kemudian dia bekerja menjadi tukang bersih-bersih kapal bersama teman kerjanya, Deb. Tak lama sebuah kapal datang yang dibawa oleh Richard Saab. Kemudian Richard meminta bantuan kepada Tammy dan Deb untuk membantu memarkirkan kapalnya. Lalu mereka berkenalan. Di keesokan harinya, Tammy duduk memperhatikan Richard yang sedang memotong ikan hasil tangkapannya. Lalu Tammy berinisiatif membawakannya seember es. Richard berterima kasih dan menawarkan Tammy untuk makan malam bersamanya. Tammy pun dengan senang hati menerima tawaran Richard. Saat makan malam, Tammy penasaran dengan kapal mewah yang dimiliki Richard. Richard menjelaskan bahwa kapal ini adalah buatannya sendiri saat berada di pangkalan Afrika. Mendengar itu, Tammy merasa terkagum dengan Richard. Lantas, bagaimana rasanya berlayar sendiri di lautan lepas, ujar Tammy. Richard menjawab bahwa hal buruk bisa saja terjadi. Tammy berkata, terus kenapa Richard masih melakukannya? Richard hanya menjawab, karena di sana sangat menyenangkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di keesokan harinya, Richard mengajak Tammy untuk berlayar di wilayah pantai bersama teman-temannya. Terlihat bahwa Tammy sangat senang saat mencoba mengendalikan kapal tersebut. Setelah itu, setiap harinya mereka semakin dekat. Di malam harinya, mereka mengobrol dan bercerita di sebuah kafe bahwa Tammy sebelumnya adalah seorang juru masak di sebuah kapal pesiar. Setelah habis kontrak, dia ke Tahiti hanya mencari kebebasan. Kemudian Tammy mengajak Richard untuk berdansa. Di keesokan harinya, saat mereka berbelanja di pasar, Richard bertemu dengan teman lama mereka, yaitu Peter bersama Christine. Peter meminta Richard untuk berlayar ke California menggunakan kapal Hazana milik Peter dan akan membayar $10.000 beserta satu tiket VIP untuk kembali jika Richard bersedia. Tentu Richard menyetujui itu, tapi dengan syarat Tammy juga harus ikut. Peter pun tidak keberatan dengan itu. Di pagi harinya, Tammy masih memikirkan keputusannya untuk ikut berlayar ke California karena California adalah tempat asal Tammy dan masih belum berniat untuk pulang. Setelah Richard membujuk, Tammy pun tidak ada pilihan ketika melihat kapal mewah milik Peter yang akan dia bawa. Kemudian Tammy menulis sebuah surat untuk ibunya bahwa dia akan pulang menggunakan kapal mewah bersama Richard, kekasih barunya yang berasal dari Inggris, meski usianya terpaut lebih tua darinya. Di malam harinya, Richard mengungkapkan perasaan serius kepada Tammy jika dia akan melamar Tammy. Kemudian Richard memberikan cincin yang dia buat sendiri yang akan dia ganti ketika sudah sampai di California. Reaksi Tammy sangat senang dan tentu menerima lamaran Richard. Tiba saatnya mereka berlayar. Di keesokan harinya saat berlayar, burung merpati tertiup angin mendarat di kapal mereka, bahwa bukan hal baik yang akan terjadi. Benar saja, ketika Richard mendengar di radio bahwa angin kencang akan menjadi badai tropis dengan kecepatan dan kekuatan yang terus bertambah berada di Laut Pasifik. Richard menyarankan agar berhenti sebentar karena jarak yang masih jauh. Badai akan berhenti sebelum mengenai mereka. Namun Tammy menyarankan agar terus berlayar dan memotong arah dari sisi badai. Sayangnya, arahan Tammy membuat mereka masuk ke dalam badai, yang membuat kapal mereka terombang-ambing kerasnya angin dan hujan, sehingga Tammy hampir terjatuh.
Richard mengambil kendali lalu menyuruh Tammy untuk berlindung di dalam kabin. Saat bersamaan kapal tersebut tersapu ombak, lalu terbalik yang membuat Richard terjatuh ke dalam laut, sehingga kepalanya terbentur. Saat sadar, Tammy mencari Richard di setiap sudut kapal. Lalu mencoba menarik tali yang mengikat badan Richard. Tapi sayangnya Richard tidak ada di dalam ikatan itu. Kemudian Tammy mencoba meminta bantuan menggunakan radio. Tapi sayangnya radio sudah tidak berfungsi akibat insiden badai. Tammy memperbaiki kapal yang bocor menggunakan lakban. Terlintas, teringat skoci yang mereka turunkan sebelumnya. Saat Tammy melihat, ternyata ada Richard yang mengapung di atas skoci yang terbalik. Melihat itu, Tammy bergegas untuk menolong Richard. Akibat kejadian insiden badai, Richard mengalami luka robek di kaki dan patah tulang rusuknya. Setelah itu, Tammy melihat di sekitar dan mengecek titik koordinat bahwa mereka melenceng jauh ribuan mil dari wilayah area pencarian. Tammy memutuskan untuk berbalik arah, mengikuti arah angin menuju ke Hawaii, karena jarak yang lebih dekat dari titik koordinat, meski resikonya tinggi. Daripada meneruskan perjalanannya, ribuan mil yang membutuhkan waktu berbulan-bulan tanpa bantuan mesin dan arah angin. Karena persediaan makanan mereka habis, Tammy memutuskan untuk memanah ikan. Tapi sayangnya, usaha itu terlalu sulit dia lakukan. Kemudian Tammy mencari lagi persediaan. Beruntung dia menemukan beberapa botol minuman dan makanan kaleng untuk suplai mereka. Tammy merawat Richard dan menguatkannya agar bertahan sampai mereka menemukan bantuan. Setiap harinya kondisi Tammy semakin memprihatinkan dan kapal mereka terombang-ambing tanpa tujuan. Di malam harinya Tammy terbangun melihat kapal kargo yang melintas. Lalu segera menembak suara berharap jika mereka melihatnya. Tapi sangat disayangkan, kapal tersebut melewatinya begitu saja. Beberapa hari setelahnya, Tammy sudah seperti kehilangan semangatnya dan mengatakan kepada Richard jika dia sudah merelakannya. Kemudian Richard tiba-tiba menghilang. Ternyata sejak awal pertemuannya dengan Richard hanyalah halusinasinya saja. Kejadian sebelumnya saat kapal mereka terbalik dihantam badai, Richard terjatuh terbuntur. Di saat itu Richard sudah tenggelam. Beberapa hari setelahnya, Tammy melakukan aktivitasnya di kapal sendirian, memanah ikan untuk makan, memompa air yang ada di kapalnya agar tidak tenggelam, kemudian beristirahat. Tiba-tiba entah dari mana, ada seekor burung merpati datang.
Tami merasa bahwa tidak jauh lagi dari pulau. Saat melihat-lihat di sekitar, beruntungnya ada kapal lain yang melintas. Tami pun tertolong. Beberapa bulan kemudian Tami kembali ke kapal yang sudah diperbaiki. Banyak kenang-kenangan bersama Richard di sana yang membuat Tami dalam kesedihan. Kemudian Tami memutuskan untuk melepaskan cincin buatan yang sebelumnya Richard pernah berikan, berharap agar dia bisa lepas dari ikatannya dan menjalani hidupnya. Dan film pun selesai. Jadi film ini kisah nyata yang diadaptasi dari buku yang dialami oleh Tami Oldham Ashcraft bersama kekasihnya Richard Sharp. Richard Sharp dinyatakan meninggal tenggelam di usianya 31 tahun. Meski pernah melalui hal buruk, Tami tetap melakukan pelayarannya. Akting dari Shailene Woodley bersama Sam Chaplin juga sangat mendominasi memerankan Tami dan Richard di film ini.